Eh, Pandangan-pandangan begitu tuh sebetulnya ya ada masuk akalnya, tapi kalau bagi saya Pak, yang penting Ya, bukan itu tanggalnya dewa-dewa atau atau ya, apanya begitu, tapi apakah hari itu merupakan hari di mana itu betul-betul terjadi transformasi, terutama hidup kita. Kalau kita memang mau oke. merayakan Tuhan Yesus dan berjumpa dengan Dia gitu. Action. Conversation is on. Shalom Sobat Podcast. Kita akan mendekati masa-masa Natal. Nah, saya bersama dengan Bapak Caleb Giantoro. Halo Pak. Selamat pagi. Iya, saya nggak usah mengenalkan lebih jauh Pak. Semua jemaat pasti tahu. Iya. Semua yang menyaksikan pasti tahu. Pak Caleb, kita mau ngobrol-ngobrol Pak tentang pernak-pernik semua yang berkaitan dengan Natal Pak. Karena Ya. kan kita sudah memasuki di bulan-bulan yang Natal sudah dekat, gitu kan Pak Caleb ya. Nah, Sudah ini berterakhir. iya makanya itu Pak. Nanti ini. Nah, saya coba merangkum Pak beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Natal. Ya. Kita mulai dari maknanya dulu deh Pak. Kalau menurut Pak Caleb Pak, Natal sendiri itu artinya apa Pak? Dan itu kadang kan Natal ini kan bisa dari berbagai diterjemahkan dalam berbagai bahasa Pak. Nah, Natal itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Maknanya Pak? Ya, kalau dari bahasa Indonesia, lalu ditarik katakanlah apa namanya dari kata Latin Ya, natalis. Ingat nggak ada di mana-mana kalau di universitas atau secara pribadi Dies ada orang Natalis kata, gitu ya. Dies Natalis itu Oh, Dies adalah hari Natalis. kelahiran. Jadi rupanya Natal lebih berkaitan dengan perayaan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus tentunya. Jadi Natal sendiri itu artinya kelahiran. Kelahiran, Natalis itu kelahiran ya. Itu Dies itu hari. bahasa apa sih Pak sebetulnya Pak? Bahasa Latin ya? Latin karena bahasa Latin pernah satu kali menjadi bahasa dunia. Gereja Barat waktu itu ya, yang biasanya Gereja Barat begitu ulama lebih dikuasai oleh bahasa Latin begitu. Oke, yang di kita kenal sekarang Natal gitu ya. Natal. Nah kalau itu hari kelahiran Pak, ini seringkali ditanyakan, mungkin juga anak-anak juga sering menanyakan, sebetulnya Tuhan Yesus itu lahirnya kapan sih Pak? Nah, Kita itu ya. kan ngomong 25 Desember. Ya, tentu kalau saya ditanya secara akurat begitu, apakah betul-betul Yesus lahir tanggal 25 Desember 1 Masehi begitu ya? Ya itu rupanya tidak. Ya, tidak ada yang tahu pasti begitu kira-kira Yesus apakah lahir di tahun-tahun itu. Nah memang berarti tidak diketahui Pak ya? Ya, artinya kalau tanggalnya itu memang sudah ditetapkan dalam tradisi sejarah gereja, tetapi untuk tahunnya itu orang masih banyak berdebat itu ya, memperkirakan di sana sini, apalagi waktu itu ada semacam kayak perubahan salah hitung di tanggal Romawi begitu, sehingga kalau 1 Masehi persis begitu, Yesus lahir 25 Masehi 1 begitu ya, rupanya enggak. Itu lebih ke arah kalau dilihat Herodes Agung yang memerintah waktu itu ya kira-kira kalau Herodes Agung kan 37 sampai 4 apa namanya Masehi gitu ya, sebelum Masehi gitu. Jadi rupa-rupanya Yesus lahir ya kira-kira hanya diperkirakan ya 6 sampai 4 sebelum Masehi begitu. 6 Misalnya atau 6 sampai 4 sebelum Masehi. Yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir itu kalender itu kan belum ada kan Pak ya? Ya. Kalender apa namanya kita? Romawi. Romawi kan belum ada. Tapi bisa diperkirakan tuh waktu itu katanya musim dingin, betul nggak Pak? Musim dingin ya. Saya nggak tahu sih. Ya. Saya dengar aja. Ya, Saya mungkin baca. itu karena konteksnya kan konteks Eropa begitu atau di Israel sendiri memang ada musim itu. Ya. Cuma ada beberapa orang yang meragukan kalau pas gembala itu menggembalakan lalu didatangi malaikat begitu, apakah betul-betul itu di musim dingin begitu? Biasanya meskipun beberapa yang
pro Ya. setuju di mana di Israel itu dimungkinkan gembala-gembala yang berani begitu, tapi kok ya kalau pakai akal sehat gitu bukan musim dingin salju yang kayak apa Gitu gitu ya. ya. Nah, Pak Kaleb, kalau Ya. kita ngomong mengenai perayaannya sendiri ya Pak, sebetulnya Natal itu memang harus dirayakan atau enggak Pak sih? Pak? Dalam artian begini Pak, ada orang yang beranggapan bahwa kita ini nggak tahu kelahiran Tuhan Yesus secara persis, gitu kan. Sedangkan 25 Desember itu kan suatu konsensus ya, kesepakatan gitu ya. Betul ya Pak? Boleh dikatakan seperti itu. Ya. Dan di firman Tuhan juga nggak pernah dikatakan bahwa kapan Tuhan Yesus lahir. Cuman kita bicara sejarah bahwa Tuhan Yesus lahir memang di firman Tuhan dinyatakan seperti itu. Apakah ini berarti Tuhan tidak pengen sebetulnya kita ini ngerayakan Natal Pak? Mohon maaf nih, ini kita bicara secara kontekstual ya, tapi kan saya belum tahu bicara lebih dalamnya seperti apa. Kalau menurut Pak Kaleb sih gimana sih Pak? Ya, sebetulnya begini ya. Hampir semua gereja-gereja arus mainstream ya, kayak GKI apa-apa itu merayakan Natal ya. Merayakan Natal dan itu memang semacam kesepakatan yang memang sejarah sudah membukti tradisinya itu kan dari setelah Konstantin begitu ya, abad keempat gitu kira-kira itu dirayakan secara Natal. Meskipun ada beberapa orang yang menafsirkan sebetulnya sebelum itu sudah ada begitu. Tapi kalau bagi saya secara pribadi sah-sah sih enggak apa-apa. Cuman kesan saya membaca Alkitab ya, secara keseluruhan terutama di Injil, kita itu lebih seharusnya mementingkan Paskah daripada Natal menurut saya. Paskahnya yang lebih penting. Yang lebih penting meskipun memang kalender gerejawi kita itu dimulai dari Advent. Ya. Itu ya. Jadi kalender gerejawi itu kan bukan dimulai bulan Januari begitu atau apa, tapi justru mulai dari Advent minggu-minggu terakhir November itu sampai Desember ya. Jadi mungkin karena faktornya saya membolehkan juga karena di Alkitab yang hanya mencatat peristiwa Natal itu peristiwanya ya itu cuma Injil Lukas sama Matius ya. Betul. Di mana di Yohanes dan Markus tidak gitu. Tapi kalau dibaca secara keseluruhan Injil itu mau menekankan kematian, penguburan, kebangkitan. Paskah itu yang kelihatannya harus lebih penting dan kita ini seringkali agak kualik-kualik ya. Agak kualik-kualik akhirnya mengikuti tradisi begitu. Nah, itu. Ya, apa mungkin karena tradisi ya, Pak. Jadi menyambut kelahiran ini kan kita seringkali merayakan kan. Kalau suku apapun lah, kalau kelahiran ini kan selalu lebih meriah gitu. Iya, iya. Tapi kalau kematian ya. ini sedih gitu. Ya. Ya, atau ada kaitannya saya kira itu jadi atau juga ditambah dengan gini ya, ditambah dengan Natal itu kan memang menjelang akhir tahun begitu. Ya, lalu biasanya orang juga merayakan dibarengkan begitu dengan tahun baru. Sehingga ya dengan tahun baru kayaknya itu ada suatu gerakan yang sangat luar biasa begitu ya. Iya sih. Nah, gini Pak Kaleb, satu lagi kita bicara Natal nih banyak ya. Kalau kita bicara tanggal 25 Desember Pak, untuk Natal ya Pak ya, 25 Desember, apakah itu memang kalau dari sejarah kan mengatakan bahwa itu hari kelahiran dewa matahari kalau misalnya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu seperti apa sih sebetulnya Pak Kaleb? Bahwa ini kan kelahiran dewa ini kan dulu kan ada aliran yang istilahnya apa ya? Aliran budaya, kita ngomong budaya atau enggak, kepercayaan lah dari orang-orang. Nah, yang saya sendiri terus terang nih saya pribadi juga bingung kenapa 25 gitu ya. Kenapa kalau mataharinya oke, karena ini adalah suatu kehidupan gitu. Pengharapan baru gitu.
Tapi kenapa 25 ya Pak? Ya, Kenapa Ini- nggak 24? sepengetahuan saya juga yang Iya. terbatas, saya tidak ahli betul soal sejarah begitu, tetapi dari yang pernah saya pelajari begitu, saya itu melihat ada dua pandangan. Pandangan yang pertama itu mengatakan gini ya, memang ini sekali lagi lebih ke arah gereja Roma Katolik begitu, Iya. yang menekankan tanggal 25, 24 begitu, lalu beberapa gereja mainstream seperti GKI apa-apa itu juga ada malam Natal. Itu sebetulnya ada semacam dasar perhitungannya, ya dasar perhitungannya. Salah satunya kalau diduga kembali ke Alkitab gitu, mereka itu mengatakan gini, Yesus itu kan lahir 6 bulan setelah sepupunya Yohanes Pembaptis itu, No, ya. nah gitu ya. Nah lalu kalau dilacak-lacak begitu tafsirnya, dia itu anak Imam Sakaria, lalu itu rombongan bulan rombongan Imam Abia yang diatur di bait suci itu diduga itu pas berlangsung tanggal bulan Juni begitu. Kalau pakai kalendernya Yahudi begitu, dengan di Indonesia kan itu Juni begitu. Sehingga kalau 6 bulan ya kira-kira itu hampir kalau enggak 24 25 begitu. Mereka ada semacam yang menafsir begitu. Tapi mereka enggak percaya bahwa itu asal usulnya dari perayaan dewa-dewa orang kafir begitu. Tapi itu memang sejarah gereja yang mau dipertanggungjawabkan. Jadi ada satu perhitungan gitu. Ada satu perhitungan begitu. Tapi pandangan yang lain mengatakan enggak, sebetulnya itu lebih ke arah dipengaruhi sama budaya-budaya perayaan orang kafir yang di sekitar Yahudi, entah itu dari perayaan Naturnania atau apa itu yang perayaan dewa matahari. Tapi mereka agak sedikit yakin gitu karena apa? Memang perayaan umpama dewa Naturnania itu tidak persis tanggal 25, itu tanggal 27 atau 28 atau 26 begitu ya. Tapi karena kedekatan kayak gitu, kelihatannya itu agak dipengaruhi. Sama persis seperti umpama hari-hari ini kalau Pak Teguh pernah enggak dapat SMS umpamanya gini, jangan bilang Paskah itu Easter begitu, karena itu dipengaruhi sama dewa Ishtar, dewa bintang star begitu ya. Itu perayaan media Persia begitu, yang bukan perayaan kalau Yahudi ya Passover gitu, harus pakai istilah itu gitu, yang pas lewat begitu ya. Pandangan-pandangan begitu tuh sebetulnya ya ada masuk akalnya, tapi kalau bagi saya Pak, yang penting bukan itu dewa-dewa atau apanya begitu, tapi apakah hari itu merupakan hari di mana itu betul-betul terjadi transformasi, terutama hidup kita, kalau kita memang mau merayakan Tuhan Yesus dan berjumpa dengan Dia gitu. Nah, Pak, kembali ke proses sejarah kelahiran Tuhan Yesus ya, Pak. Ini kita bicara kita bicara anggapan ya, Pak ya. Anggapan ini bisa macam-macam nantinya. Cuman kan ada beberapa anggapan begini, Pak. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, itu kan Herodes kan berdasarkan atas perkataan dari para orang Majus, itu kan dia merasa ada raja baru lahir, dan dia merasa wah ini nanti akan terjadi kudeta atau revolusi nih, dia bisa lengser kan seperti itu. Maka dia melakukan waktu itu istilahnya pembunuhan besar-besaran kan, untuk khususnya untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Di seluruh wilayahnya dia gitu. Nah, ini ada asumsi atau ada anggapan bahwa merayakan Natal di satu sisi ini ada penderitaan di bawah. Iya kan? Anak-anak yang jadi tumbal ya. Iya, yang di satu sisi ini yang Tuhan Yesus lahir gitu loh. Ini mestinya sih nggak merayakan harusnya gitu loh. Karena ini kita berarti kan seolah-olah merayakan sesuatu di bawah penderitaan. Kembali lagi ini anggapan Pak. Kalau menurut Pak Kaleb gimana Pak?
Kalau kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan ya. Tuhan tuh mau lahir, mau datang, mau inkarnasi jadi manusia itu kan dengan tujuan gini, supaya good news, Injil yang baik itu ya, Evangelion itu kabar baik kelahiran Yesus atau Injil keselamatan itu ditanggapi, direspon dengan sukacita. Karena kan jelas tuh, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di Tuhan ini, dan itu menjadi kesukaan seluruh bangsa kan gitu ya. Kalau kita baca Lukas 2:10-11 begitu ya. Ini kan seharusnya kesukaan seluruh bangsa. Kalau sudah ngomong seluruh bangsa universal, seharusnya juga mulai dari anak-anak sampai kepada orang yang tua lanjut, semua bangsa apapun harus sukacita. Cuman memang Alkitab mencatat itu ya, ada yang enggak sukacita. Yang enggak sukacita itu adalah Herodes Agung, the Great Herod itu. Dengan momen itu memang dia merasa terancam. Ya, dia terancam. Tapi memang gini, Herodes Agung itu memang dalam satu sisi memang betul-betul the Great ya, karena dia berhasil bangun bait suci, mengatasi tapi dia itu karena memang jadi raja itu kan dia dari orang Edom. Dan diangkat Romawi, dia tidak disetujui sama Israel, sehingga dia dengan orang lain itu gini, Herodes menurut saya salah satu di tengah kebesarannya itu agak sedikit gendeng. Nah, makanya harus hati-hati kalau kita itu jadi orang yang makin besar begitu ya, itu lama-lama bisa kayak gendeng gitu, apalagi kalau curiga. Rupanya di dalam sejarahnya gini, Herodes itu bukan hanya membunuh anak kecil, tapi istrinya sendiri dibunuh, mertuanya dibunuh, saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh, ya, sampai Kaisar Agustus kalau tidak salah itu pernah ngomong gini, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi bayinya Herodes, karena jadi bayinya dia, anaknya dia aja bisa dicurigai itu, ya, dan bisa dibunuh. Padahal itu kan kalau menurut ya memang zaman dulu dinasti-dinasti zaman perang begitu itu memang orang terancam tuh kalau kan gini. Kalau ada satu raja digulingkan, lalu raja itu punya keturunan, nah mesti dinasti ini akan membabat habis begitu, ya. Nah sebetulnya itu bukan karena Natalnya menurut saya, tapi karena memang sifat gendengnya dia itu yang betul-betul membuat. Jadi semacam paranoid. Ya paranoid, curiga, ya sudah menurut saya agak sampel ya dia ya, agak sampel. Tapi gini Pak, ada satu anggapan juga gini. Meskipun tadi Bapak menggunakan istilah pembunuhan besar-besaran. Ya, menurut saya begini, tafsirnya itu besar-besaran itu bukan berarti jumlahnya banyak semua anak jenuh ya. Kalau di Bethlehem saja 2000 tahun yang lalu itu jumlah penduduk berapa ya? Ada beberapa orang yang memperkirakan gini, yang dibunuh tidak besar-besar amat, paling 20, 30 sampai 50. Tapi masalahnya kan gini Pak, bukan jumlahnya, bukan datanya itu. Data itu bisa dimainkan seperti tadi kita bilang ya. Tapi kalau satu orang saja dibunuh, itu kan sudah persoalan moral yang luar biasa begitu. Tapi karena ini raja gendeng ya memang dan jadi menurut saya supaya juga jangan kita ini kayaknya hari itu Herodes membunuh semua, lalu yang mati banyak 2000 tahun yang lalu. Menurut saya Bethlehem tidak terlalu banyak penduduknya seperti sekarang ya. Jadi siapa yang beranak hari itu juga yang umur 2 ke bawah, balita atau batita begitu bisa dihitung begitu dengan jari begitu. Ini saya coba buka di yang memberitakan itu kan di Lukas ya Pak ya? Ya di Lukas. Di Lukas kan ya. Oke. Di Matius kalau yang bunuh semua itu ya. Matius. Sebentar. Ya. Oke, di Matius. Ya, Matius 2 yang setelah Majus gitu toh, dia merasa ditipu sama Majus begitu, yang dia mau disuruh kalau sudah ketemu tapi tidak balik kepada dia begitu, akhirnya dia marah begitu. Sebentar ya Pak, ini mulai ayat 8. Herodes minta orang Majus untuk menemukan Tuhan Yesus. Terus, nah ini Pak, ayat 11 ya. Ayat 11. Saya akan baca ya Pak ya.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak bersama Maria lalu menyembah dia. Mereka membuka tempat harta. Ini mengenai orang Majus itu ya. Sebentar, bukan sebentar Pak. Oke. Nah, ini pembunuhan anak-anak di Bethlehem, Pak. Iya, iya. Matius 2 ayat 16 ya, Pak. Nah, ini yang ayat 18, Pak. Ya, 18, Jadi ya. seolah-olah menggambarkan kan, Pak. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi seolah-olah ini kan sesuatu yang masif gitu kan Pak, pembunuhannya. Kalau kita artikan itu kan ya. Ya. Nah berkaitan dengan itu Pak Kaleb, saya coba bayangin ya Pak. Pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan itu kan ada gembala di padang. Lalu gembalanya kan gembala-gembala ini ditemui malaikat. Berarti gembala-gembala ini nggak ngalami, dia nggak punya anak itu kelihatannya. Gembala-gembalanya. Iya, karena santai banget loh Pak. Ini yang saya ambil ya Pak. Kenapa seperti itu Pak? Contoh nih Pak. Pada waktu perayaan Natal Pak, kita kan seringkali kan ada sketsa kelahiran Tuhan Yesus kan. Pasti di situ digambarkan ada gembala kan. Lalu ada pemeran gembala, ada pemeran malaikat gitu kan. Lalu malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu dan sebagainya, sukacita, damai di bumi dan damai di surga. Ya. Nah, gembala ini kan lalu dia langsung sukacita gitu kan. Iya, iya. Oke, yuk kita temuin, kasarnya gitu kan Pak, ke teman-teman, yuk kita temuin ke sana yuk, kita datang ke sana. Ini kan dengan ada yang sukacita berarti. Iya, iya, iya. Saya cuma bayangkan aja waktu itu, apa dia nggak tahu ya kalau ada pembunuhan di Bethlehem. Ya kan Pak, wajar kan? Saya berpikirnya ke sana. Intermezzo Pak. Intermezzo ya. Saya pikirnya seperti itu Pak. Ya boleh sih bayangkan gitu boleh, tapi kalau secara umum gembala pasti punya anak ya, punya anak lah meskipun dia ngurusi domba-domba gitu, tapi kan kemungkinan besar mereka ada punya keluarga. yang punya keluarga, ada yang punya anak. Cuman sukacita mereka waktu itu karena memang gini Pak Teguh, golongan gembala itu adalah golongan yang paling rendah. Bahkan menurut hukum Yahudi itu adalah golongan yang dilarang untuk masuk ke bait suci karena kekotoran dan kenajisannya. Jadi bayangkan gini, dombanya yang dipelihara itu akan dibuat persembahan, tapi boleh masuk ke bait suci, tapi yang punya enggak boleh. Nah, sukacita mereka itu keterkejutannya itu karena gini, ternyata Tuhan waktu lahir berita pertama-tama itu disampaikan bukan kepada orang di istana atau di mana-mana, tetapi justru kepada orang yang tersingkir, yang enggak boleh masuk bait suci, yang apa-apa, kabar gembira itu diberikan pada mereka. Sehingga responnya mereka bukan karena mereka nggak punya anak, nggak ngalami pembunuhan lalu seneng-seneng ikut perayaan Natal, menurut saya nggak begitu ya. Tapi oleh karena mereka diprioritaskan dan terkejut itu nggak menduga-duga, bukan saja konsepnya malaikat itu datang biasanya orang akan mati begitu kalau ditemuin malaikat, tetapi kenapa mereka yang dipilih? Gitu kira-kira begitu menurut saya. Itu kan kalau umpamanya Pak Teguh satu kali datangi orang yang nggak pernah disapa. Dia akan mengatakan gini kira-kira, aduh ini majelis dari mana ini, orang Tionghoa dari mana ini, kok hari ini baik tiba-tiba Natal ini nyapa saya begitu ya, yang enggak pernah tiba-tiba. Nah, mereka pasti akan merespons gitu ya? Dengan surprise, terkejut begitu. Oke. Nah, Pak Kaleb, kalau kita bicara masih dalam kehadiran Tuhan Yesus ya, kita bicara orang Majus Pak. Itu kan selalu digambarkan 3 orang Pak. Nggak lebih Pak, 3 orang. Memang di Matius, firman Tuhan, di firman Tuhan juga nggak disebutkan berapa jumlahnya sih Pak. Kan gitu. Memang nggak diberitahukan sih berapa jumlah sebenarnya. Ada nggak sih Pak informasi Pak sebetulnya berapa sih orang Majus yang datang gitu Pak? Oh gitu ya.
Menurut saya, Iya, sorry, kalau- saya potong dulu. Ya. Masa dari jauh-jauh ke Bethlehem cuma 3 orang? Iya, Kan ada perampokan dan sebagainya. ya, betul. Cara berpikir itu bagus ya, tapi kalau kita kembali kepada salah satu penafsiran Alkitab gitu ya, kan waktu mereka datang itu terkejutlah Herodes bersama dengan seluruh Yerusalem, kira-kira gitu ya. Ya. Ya, kalau di Alkitab itu kan mengatakan gitu di Matius itu ya. Jadi terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem, ayat 3 itu. Ya. Nah, dugaan saya begini, ya betul. Dia datang dari timur itu kan tafsirannya gini, bisa datang dari Majusi itu orang Media, orang Persia, yaitu Iran, ada yang datang dari Irak, Babylon begitu ya. Ada yang mengatakan kalau gereja-gereja Tionghoa yang saya layani itu suka menafsirkan timur itu Cina begitu ya, China atau India begitu, ada yang berani sampai nafsir begitu ya. Jadi waktu itu ada tradisi yang menguatkan bahwa orang itu kalau mengadakan perjalanan ke luar negeri itu biasanya dengan rombongan. Iya. Ya, dengan kayak orang Jawa itu bilang bedol desa begitu. Karena itu untuk menangani salah satu kalau di tengah jalan ada perampokan, ada orang-orang begal dijahat begitu. Kalau 2-3 orang tok kan, apalagi kalau pejalan atau peziarah ini adalah orang kaya ya, itu pasti biasanya akan nggak mungkin Yerusalem dan Herodes itu terkejut sampai katakanlah seluruh ya, kalau kita mengatakan seluruh itu ya, kalau itu datangnya nggak rombongan. Jadi angka 3 yang Pak Teguh itu mengatakan itu kan memang benar, itu diduga dari persembahannya, tapi sebenarnya mempersembahkan kan selalu perwakilan, kan nggak mungkin datang rombongan banyak-banyak lalu semua bawa satu-satu begitu kan ya, diwakili. Karena mereka juga diduga kalangan intelektual atau kalangan bangsawan, ahli-ahli atau raja. Beberapa orang tuh ngatakan raja gitu. Nah, mereka kan bawa emas, kemenyan dan mur, Pak. Mungkin itulah ya bicaranya bahwa ini 3 gitu, diwakilkan gitu kan. Pak Kaleb, kalau bicara sekali lagi pemikiran ya Pak ya. Emas, kemenyan dan mur, Pak. Ini melambangkan apa sih sebetulnya, Pak? Nah, kenapa kok mereka bawa emas, kemenyan dan mur? Kenapa mereka nggak bawa perlengkapan bayi, Pak? Iya, gitu ya.